datang di Useful Conversation Volume 5 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hayam Perbanas periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada, kembali lagi nih dalam podcast Useful Conversation Badan Eksekutif Mahasiswa. Bersama saya Marga Bujara Ayu selaku moderator yang akan menemani sahabat Yuskoners semua selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenang perjalanan yang telah kita lalui dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, untuk kali ini kita sudah bersama dengan pengurus Badan Eksekutif periode 2024-2025. Nah, di sini sudah ada kakak-kakak yang akan berbagi banyak hal, berbagi cerita dan kebersamaan dalam organisasi. Nah, mungkin rekan-rekan Discorder sebelum kenal, kita akan mulai nih perkenalan mungkin dari Kak Vincent. Oke, baik. Perkenalannya dari saya dulu. Perkenalkan, saya Vincentia Lika Carmenita sebagai Direktur Penalaran dan Agama. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Maria Artika Devi Ginting. Di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat sebagai Direktur Penjaminan Mutu. Halo, saya Santi Nur Hidayat. Di sini saya sebagai Wakil Direktur Seni dan Olahraga. Halo, saya Alfiana Eka Agustin. Di sini menjabat sebagai Wakil Direktur Penjaminan Mutu. Halo semuanya, saya Salara Saifah Tatiana. Di sini saya menjabat sebagai Direktur Seni dan Olahraga. Halo, saya Nadia Bonfiliana Haq, menjabat sebagai Bendahara. Halo, saya Farhan Abimanya Firmansyah, menjabat sebagai Direktur Kominfo. Halo, saya Melia Zahra. Saya menjabat sebagai Wakil Direktur Kominfo. Halo, perkenalkan saya Elizabeth Lydia Mulyana Purba, saya sebagai Presiden Direktur. Halo, perkenalkan saya Salsabila Malia, menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur. Halo, perkenalkan saya Adelia Fitri Nabila, menjabat sebagai Sekretaris Presiden Direktur. Oke, nah gimana nih kabar dari kakak-kakak hari ini? Mungkin dari kalian kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Iya Kak, prokeran. Oke. Juga Kak. Oke, nah kakak-kakak ini kan udah dari tahun 2024 ya bergabung bersama Badan Eksekutif di Universitas Hayam Murug. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira apa sih momen paling berkesan yang memberikan kakak-kakak itu nilai-nilai yang penting dan sangat berarti gitu selama kepengurusan di BEM? Oke, kalau dari saya sendiri itu momen yang paling berkesan itu ketika kegiatan Rumah Cerdas Mandiri, yang mana itu kami mengajar di Kelurahan Nginden Jakungan, yang mana di sana itu saya bisa melihat bagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa ini bisa tidak hanya berkontribusi terhadap kampus, tetapi berkontribusi terhadap masyarakat. Selain itu juga saya melihat antusias dari adik-adik dari Kelurahan Nginden Jakungan untuk mengikuti rangkaian kegiatan RCM ini hingga selesai. Mungkin itu salah satu momen yang paling berkesan buat saya, Kak. Mungkin ada dari rekan-rekan saya yang lainnya. Oke, mungkin kalau dari saya semua momen di Badan Eksekutif Mahasiswa itu berkesan. Namun ada salah satu momen yaitu audit internal, di mana audit internal ini selama kurang lebih 1 minggu kita itu bersama-sama untuk melaksanakan proker ini agar kita dapat melihat apakah sebuah organisasi di Universitas Hayam Murug Perbanas Surabaya ini apakah sudah transparansi atau belum. Dan juga ada juga proker baru kita yaitu Eco Green Day, di mana proker ini tuh proker yang mengenai lingkungan di Universitas Hayam Murug Perbanas Surabaya. Mungkin untuk periode selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan proker Eco Green Day ini. Itu saja Kak. Oke, nah kira-kira selama 1 periode ini kalian, kalau saya minta untuk menggambarkan kira-kira BEM menurut kalian itu seperti apa sih yang paling mewakili dari masing-masing kalian? Mungkin bisa dari aku dulu ya yang mulai jawab. Kalau dari aku sendiri, kalimat yang bisa menggambarkan dari BEM itu menurut aku adalah langkah awal. Jadi di sini menurut aku langkah awal itu artinya
langkah awal untuk berani dan mengingat pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan juga di sini kita juga belajar untuk melakukan dari hal-hal kecil yang nantinya pastinya berdampak besar juga untuk orang di sekitar kita. Kalau dari aku mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa menambahkan mungkin ya. Oke, jadi satu kalimat untuk menggambarkan BEM ini yaitu tempat berkembang, di mana di BEM ini tidak hanya belajar mengenai manajemen organisasi, tetapi juga belajar dalam melatih kepemimpinan, kerjasama, toleransi, dan juga kontribusi dalam pelaksanaan program kerja yang telah terlaksana selama satu periode. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, nah kira-kira kalau semisal kalian itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki satu hal saja dari BEM, kira-kira apa yang mungkin ingin kalian perbaiki gitu? Oke, mungkin tadi pertanyaan tentang apa yang ingin diperbaiki untuk periode ini itu adalah komunikasi. Nah, di mana kita tahu kan komunikasi itu paling penting dasarnya di organisasi. Jadi mungkin di periode ini itu komunikasinya sudah baik, tapi mungkin kurang di rekatkan lagi antar satu sama lain karena kalau misalkan komunikasi kurang satu sama lain pasti juga keputusan yang akan diambil terkhususnya dari diri saya sendiri pasti keputusan itu tidak maksimal. Jadi mungkin karena komunikasi ini kurang next selanjutnya bisa sering kumpul-kumpul keluar sama teman-teman BEM-nya ataupun sesama yang lainnya itu tetapi tidak membahas job desk ataupun ormawa. Jadi mungkin kita have fun bareng-bareng sama teman-teman yang lain dan jadi komunikasinya itu bisa terbangun dengan baik. Itu aja sih dari saya Kak. Dari teman-teman BEM yang lain ada yang ingin jawab? Baik, seperti yang dikatakan oleh rekan Elizabeth tadi, kita itu memang sudah cukup dekat ya. Dari segi komunikasi sebenarnya itu udah cukup sih. Tapi kita masih kurang dalam memiliki waktu yang bersama gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa kayak quality time bersama-sama, have fun, jalan-jalan, atau yang lainnya seperti itu. Mungkin dari saya itu saja Kak. Oke, nah semuanya ternyata terkait dengan budaya di organisasi ya. Nah kalau kalian itu diberikan pilihan nih, kira-kira budaya apa sih yang harus BEM ini jaga dan diteruskan untuk periode-periode selanjutnya? Baik, dari saya sendiri, budaya yang perlu dijaga itu ada budaya komitmen dan loyalitas. Nah, dari Badan Eksekutif sendiri itu kita perlu menjaga budaya itu dan perlu diwariskan agar budaya tersebut itu tetap hidup dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya. Baik, dari saya itu mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menjawab. Untuk dari saya, budaya yang harus diteruskan itu kekeluargaan. Menurut saya, kenapa harus meneruskan kekeluargaan? Karena dengan kekeluargaan ini, di dalam organisasi itu kita bisa saling merangkul, chemistry yang kita dapat juga lebih baik, komunikasinya juga lebih lancar, kita juga lebih nyaman sesama anggota di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Dari saya itu aja. Oke, nah mumpung kita sekarang lagi berkumpul bersama nih ya, kira-kira apa sih kalimat yang ingin kalian sampaikan kepada sesama pengurus di Badan Eksekutif Mahasiswa? Kalimat yang saya berikan untuk apa? Untuk semuanya. Oh ya, untuk kesan-kesan dari saya untuk rekan-rekan ini adalah saya berterima kasih dan telah menemani saya dari semester yang lalu dan semoga kita bisa sukses bersama dan menuju jalan kesuksesan masing-masing. Sekian. Mungkin Untuk dari saya kesan-kesan untuk BEM periode 2024-2005 ini mungkin banyak mengapresiasi sih, sama banyak mengucapkan terima kasih sudah saling merangkul, sudah saling mengajari
apa yang tidak saya bisa itu saling belajar lah. Itu aja sih dari saya. Pesan-pesan untuk teman-teman BEM 2024-2025, yang paling utama saya ingin mengungkapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah berusaha sampai di titik ini, sudah mau sama-sama dari awal periode, mungkin dari awal diklat kita sama-sama di sini berjuang walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak masalahnya, tapi kita bisa sama-sama 12 orang. Intinya adalah kita kembali menjadi 12 orang, tidak ada yang kurang, bisa sama-sama di titik ini. Dan juga saya juga mau mengucapkan banyak minta maaf kalau misalkan di dalam satu kepengurusan ini saya banyak memberikan kalimat ataupun perbuatan saya yang menyakiti hati teman-teman sekalian. Mungkin saya berharap kita setelah periode ini selesai, kita bisa sama-sama lagi komunikasinya, jangan ada yang sombong, jangan ada yang nggak mau bercengkrama satu sama lain. Intinya adalah kita di luar BEM pasti harus ada komunikasi juga, mungkin kalau mau kumpul-kumpul juga boleh. Terus supaya mungkin kita kan ini masuk semester 7 ya. Nah, nanti di semester 7 semoga apapun rencana dan harapan teman-teman sekalian bisa terrealisasikan dengan baik. Ada yang nyusun skripsi, semoga bisa nyusun skripsi dengan baik. Itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat dan juga diberikan umur yang panjang. Amin. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, pertama aku ingin ngomong kalau minta maaf sebesar-besarnya kalau selama satu periode ini ada salah maupun perkataan dan perbuatan dari aku sendiri, dan juga pastinya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus BEM 2425 ini sudah utuh dari awal periode hingga saat ini, yaitu 12 orang, dan meskipun cuma 12 orang kita sanggup untuk menyelesaikan semua proker dari awal periode hingga akhirnya periode kita ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, kalau untuk kesan pesannya dari aku, untuk kesannya sendiri tuh mungkin di awal periode kita juga sempat canggung ya, kayak nggak ada yang kenal gitu, mungkin cuman pernah lihat aja tapi nggak kenal orangnya. Dan dari BEM juga akhirnya kita jadi sedekat ini dan sekompak ini juga, itu berkat teman-teman juga, jadi terima kasih. Terus untuk pesannya, semoga apa yang kita tanam di periode ini itu bakalan berbunga di periode berikutnya. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain? Oke, kalau dari aku tentunya yang pertama itu terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, karena di BEM ini itu banyak banget pengalaman yang bisa aku pribadi itu dapat, dan juga teman-teman ini udah banyak berbagi ilmu, pengetahuan yang aku nggak tahu sebelumnya, itu bisa jadinya aku tahu dan aku bisa. Terus juga tentunya aku minta maaf kalau misalkan selama di kepengurusan BEM ini masih ada kurangnya atau ada salah kata atau perbuatan yang mungkin menyakiti dari hati teman-teman. Dan juga semoga nantinya kita masih bisa berkomunikasi dengan baik, terus juga bisa kumpul-kumpul gitu ya. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, kesan-pesan dari aku untuk periode sekarang ini, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian sudah mau tumbuh bareng di BEM ini dan juga sudah mau membuka diri dan menerima kekurangan satu sama lain. Dan juga saya mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian apabila dalam satu periode ini ada salah kata maupun perbuatan yang menyakiti hati rekan-rekan. Dan juga semoga hal-hal yang baik tetap kita bawa ke depannya dan hal-hal buruk kita tinggalkan di BEM periode ini saja. Oke, mungkin dari saya itu saja.
Oke, mungkin dari saya sama seperti teman-teman yang lain ingin berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan di sini dan juga memohon maaf apabila dalam satu periode ini saya juga ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan di rekan-rekan semua. Dan tentunya saya senang mengenal rekan-rekan semuanya selama di sini dan semoga kita akan selalu sehat dan bertemu dengan hal-hal baik ke depannya. Oke, kalau dari saya mungkin hanya menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman BEM periode 2024-2025. Maaf, terima kasih dan semangat selalu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, dari saya untuk rekan-rekan terima kasih sudah bertahan, berproses dan juga saling menopang gitu kan. Jadi karena kebersamaan kita itu rasanya tuh kayak lelah, rasa lelah itu nggak jadi sia-sia untuk saya gitu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selama ini kita sudah konsisten dalam kerja sama tim. Dari saya pesan untuk teman-teman semuanya itu kita harus tetap konsisten dan loyalitas. Jangan hanya kita belajar dalam organisasi, kita juga bisa terapkan di luar organisasi juga. Oke. Nah, untuk periode kepengurusan BEM kali ini kan sudah mau berakhir ya. Sekarang ini sudah berada di fase-fase terakhir kepengurusan. Nah, untuk periode kedepannya kan masih ada lagi mungkin BEM-BEM periode selanjutnya. Nah, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan atau mungkin juga harapan untuk pengurus BEM di periode selanjutnya? Saya akan memberikan pesan untuk BEM periode selanjutnya. Saya hanya berpesan agar kalian bisa kompak hingga awal sampai akhir dan kalian bisa menyelesaikan proker kalian. Untuk itu dari saya terima kasih. Bisa yang lain? Oke, untuk rekan-rekan periode selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan satu hal bahwa BEM bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga tempat untuk saling mengenal dan merangkul satu sama lain. Maka untuk rekan-rekan pengurus selanjutnya, jadilah pengurus yang hadir, andil, dan juga peduli dan bertanggung jawab atas apa yang apa yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Mungkin dari yang lain. Oke, untuk pesan untuk BEM periode selanjutnya, mungkin itu bisa dijaga untuk komunikasinya, baik antar sesama anggota maupun dengan periode sebelumnya. Karena menurut saya pribadi, kalau untuk komunikasi itu adalah pondasi atau hal yang sangat penting di organisasi. Karena kalau misalkan komunikasinya baik, pasti nanti organisasinya juga baik, terus juga prokernya bisa berjalan dengan lancar. Terus untuk kekurangan di periode ini mungkin nanti semoga bisa diperbaiki di periode selanjutnya. Terima kasih. Oke, rasanya kita sudah mendengarkan begitu panjang sekali perjalanan baik cerita yang suka maupun cerita yang duka gitu ya di dalam kepengurusan BEM periode tahun ini. Nah, pastinya pengalaman yang berharga dan berarti ini nggak akan kita lupakan selama kita berada di dalam organisasi BEM. Nah, satu periode boleh selesai, jabatan boleh berakhir, tapi hubungan kita tidak akan pernah berakhir. Karena yang kita bangun bukan hanya organisasi, tapi juga komitmen dan loyalitas bersama. Oke, terima kasih untuk teman-teman pengurus semuanya yang sudah berproses bersama, mengerjakan semua proker dengan penuh tanggung jawab dan juga sepenuh hati. Nah, khusus untuk podcast kita kali ini dari tim Kominfo ini sudah menyiapkan satu video dokumenter yang akan menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Marga Bujarai sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badan Eksekutif Mahasiswa, Komitmen dan